Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran keempat bahasa Arab dasar ini, di bagian B-nya kita akan diperkenalkan dengan beberapa materi. Yang pertama adalah eh, huruf jar yang lain selain fi dan ala yang kita pelajari di bagian A. Fi adalah di dalam, ala di atas. Untuk saat ini bagian B akan membahas mengenai dua huruf jar lainnya yaitu min artinya dari dan ila artinya ke. Selain itu materi yang berikutnya dipelajari adalah eh, domir untuk laki-laki orang pertama kemudian orang yang diajak bicara yaitu anta itu engkau artinya, kemudian ana artinya saya. Dari 14 domir itu kita di sini dibahas hanya dua saja, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antumna, ana nahnu. Kita hanya belajar anta dan ana saja. Mungkin itu, nanti kita lanjutkan ke halaman berikutnya untuk memulai pelajaran keempat bagian B. Baik, pada halaman ini kita akan sedikit mengulas mengenai huruf jar atau huruf jer, yaitu huruf yang membuat kata setelahnya atau isim setelahnya secara umum berharokat kasroh atau majrur, jadi isim majrur. Secara umum karena selalu ada yang tidak majrur, tidak bentuknya kasroh ya. Tapi semuanya dalam kondisi majrur. Sehingga huruf jar selalu setelahnya menjadi isim majrur. Ada di sini saya sampaikan ada 9 yaitu min dan ila yang akan kita bahas di bagian B ini, bagian P pelajaran 4. Kemudian an dari juga ya, ala di atas, fi di dalam. Ala dan fi sudah kita pelajari di bagian A-nya, pelajaran 4. Lalu rubah kadang-kadang bi dengan ka seperti, lalu terakhir li untuk. Selain huruf jar, huruf yang lain dari huruf ma'ani, penyusun kalimat adalah huruf atof, yaitu untuk menggabungkan antara satu kata dengan kata lain, yang terdiri dari 3. Yang pertama wa, artinya dan, lalu thumma, artinya kemudian, dan au, artinya atof. Demikian kita lanjut masuk ke pelajaran 4 bagian B. Baik, pada halaman 24 ini, pada bagian B, kita langsung ke kalimat atau baris pertama paling atas, al-baitu. Ini adalah isim ma'rifat karena diawali dengan alif lam, dia juga marfu karena diakhiri dengan dhammah, artinya rumah itu, dan minal baiti artinya dari rumah. Min itu asal dari min ya, adalah huruf jar yang membuat isim setelahnya menjadi berharokat kasroh, yaitu al-baiti, isim majrur. Lalu al-masjidu menjadi ilal masjidi, artinya ke masjid, jar majrur. Ada dialog di bawahnya adalah antara seorang guru al-mudarrisu dengan Muhammad. Al-mudaris atau guru bertanya, min aina anta, artinya dari mana engkau, maksudnya engkau berasal dari mana. Muhammad menjawab, ana minal yabani, aku berasal dari Jepang. Ana sebagai mubtada, dia juga isim ma'rifat ya, marfu'. Minal yabani jar majrur, huruf jar dan isim majrur, syibhul jumlah yang menyerupai kalimat, dan juga sebagai khobar. Khobarnya dalam bentuk jar majrur. Al-mudaris bertanya kembali, wa min aina ammarun, dan dari manakah Ammar, asalnya Ammar gitu, dan dari manakah Ammar asalnya. Muhammad menjawab, huwa minasini, dia dari Cina. Huwa adalah mubtada, minasini adalah jar majrur, syibhul jumlah dan juga khobar. Berikutnya al-mudaris bertanya, wa min aina hamidun, dan dari manakah Hamid, maksudnya asalnya Hamid dari mana. Muhammad menjawab, huwa minal hindi, dia asalnya dari India. Huwa mubtada atau subjek, minal hindi adalah predikat atau jar majrur,
dalam bentuk syibhul jumlah dan khobar. Lalu Al-Mudaris bertanya kembali, Aina Abbasun? Kemana Abbas? Muhammad menjawab, khoroja. Ini adalah fi'il pertama yang diperkenalkan. Baru satu ya, khoroja artinya dia telah keluar. Al-Mudaris bertanya kembali, Aina dhahaba? Kemanakah dia pergi? Atau dia telah pergi ya, Abbas itu. Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi, atau Abbas itu telah pergi, ilal mudiri, ke kantor kepala sekolah. Lalu Al-Mudaris bertanya kembali, wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemanakah Ali telah pergi? Muhammad menjawab, dhahaba ilal mirhadi. Ali atau dia pergi ke toilet. Ya. Maka di sini diperkenalkan dua fi'il, yaitu khoroja, dia laki-laki telah keluar, dan dhahaba, dia laki-laki telah pergi. Kalau kita lihat, dhahaba ilal mudiri itu adalah sebetulnya adalah jumlatul fi'liyah, yaitu kalimat verbal yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Dhahaba sebagai fi'ilnya, ya, fa'ilnya, tapi itu kita nggak akan bahas dulu jumlatul fi'liyah nanti pada waktunya. Mungkin itu dulu, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, berikutnya pada tamarin, latihan-latihan, ada 3 latihan di sini. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini merefer ke dialog sebelumnya, pada halaman sebelumnya. Itu min aina anta, gitu ya, nomor 1 ada jawabannya ya. Lalu anta minal Filipin, apakah engkau dari Filipin? Jawabannya la, ana minal Yabani, gitu ya. Lalu nomor 3, man minasin, nah, siapakah yang dari Cina? Silakan jawab. Nomor 4 dan seterusnya itu ada jawabannya di halaman sebelumnya. Latihan kedua, iqra waktu ma dhabdi awakhiril kalimat. Jadi ini sama ya, baca lalu tulislah dan letakkanlah di akhir-akhir kata ini harokat akhirnya. Contohnya al-ghurfatu, selanjutnya minal ghurfati karena ada huruf jar min ya. Minal hammami, al mirhadu, dia masih marfu, ilal mirhadi. Irhadi itu adalah majrur, ilahnya sebagai huruf jar. Al yabani, al yabanu gitu asalnya ya. Al Filipina, lalu minal hindi ilas sini, dan seterusnya. Pada latihan ketiga, ikra waktu, bacalah dan tulislah. Ini kita diminta untuk membaca dan menulis dimasukkan huruf harokat akhirnya. Contoh nomor 1, min aina Fatimatu. Nah, Fatimatu tulis ya. Dari manakah Fatimah? Hiya minal hindi. Hindi itu sebagai isim majrur, dituliskan. Lalu nomor 4, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Guru telah keluar dari kelas itu dan dia telah pergi ke ruangan kepala sekolah, gitu ya. Ini adalah jumlatul fi'liyah. Nah, kita bahas tapi kita bahas hanya minal faslinya. Faslinya adalah isim majrur karena ada min, huruf jar, lalu ilal mudiri. Al-mudiri juga isim majrur karena ada huruf jarnya ila. Nomor 3, dhahabat tajiru ila dukani. Artinya pedagang itu telah pergi ke toko itu, ya, ke toko gitu ya. Yang kita lihat adalah ila dukani saja karena ini adalah jumlah fi'liyah yang tidak kita bahas dulu. Dan terakhir nomor 4, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ini dua fi'il ya, kharaja dan dhahaba baru sudah kita perkenalkan di sini. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, pada halaman 26 ini, halaman terakhir pada pelajaran keempat, ini masih pertanyaan-pertanyaan yang lanjutan yang jawabannya ada di halaman sebelumnya. Contohnya misalkan langsung aja, misalkan nomor 7 ya. Khadijatu minas sini wa Khalidun
minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Kita lihat Khadijah adalah mubtada, minal sini adalah jar majrur, syibhul jumlah khobar, wa-nya adalah huruf athof, Khalidun sebagai mubtada atau subjek, minal Yabani sebagai predikat dalam bentuk jar majrur atau syibhul jumlah yang menyerupai kalimat dan juga sebagai khobar. Lalu latihan keempat, fil faragha fima yali harfu jarin munasiban. Jadi letakkanlah di dalam kurung, dalam titik-titik ini adalah huruf-huruf jar yang sesuai. Ada 4 yang sudah kita pelajari, yaitu min, dari, ila, ke, fi di dalam, dan ala di atas. Dari 1 sampai 5 ya. Silakan dikerjakan, tapi saya hanya memberikan 1 saja, yaitu nomor 5, karena ada 2 ya. Nomor 5, Dhahaba Muhammadun minas sini ilal Yabani. Artinya Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Lihat, minas sini adalah jar majrur, ilal Yabani adalah jar majrur juga. Tapi ini adalah kalimat jumlatul fi'liyah, maka nggak kita bahas dulu. Berikutnya di dalam kotak adalah al-kalimatul jadidah, adalah kata-kata baru. Ada banyak, lumayan, ada 12-15an ya. Yang pertama, al-madrasatu artinya sekolah. Lalu al-faslu artinya kelas, al-hammamu artinya kamar mandi, al-mirhadu artinya toilet, al-matbahu artinya dapur, al-ghurfatu artinya kamar, al-jami'atu artinya kampus, as-suqu artinya pasar, al-yabanu artinya Jepang, as-sinu artinya Cina, al-hindu India, al-Filipinu Filipina, al-mudiru adalah kepala sekolah atau ruang kepala sekolah juga bisa. Dhahaba dan khoroja adalah fi'il yang baru diperkenalkan, itu 2. Dhahaba artinya dia telah pergi dan khoroja adalah dia telah keluar. Di kotak yang berikutnya disampaikan di sini adalah fi, ala, min, dan ila min hurufil jarru. Artinya termasuk huruf-huruf jar 4 ini. Demikianlah pelajaran keempat. Nanti kita lanjut ke pelajaran kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.